Tuh, jelas ya. Terus bagaimana berikutnya? Falamma ro'a, maka tatkalanya melihat komisahu, bajunya kuda di belakang, kuda min duburin yang rusak dari belakang. Qala, maka berkata, innahu min kaidukuna in kaidakunna adim. Nah, jadi Yusuflah yang benar. Jadi kalau ada cerita Yusuf itu sudah tertarik karena ada kata-kata walaqad himma biha, itu Quran yang lain ada, nggak usah Bapak sebutin. Nah, itu bohong. Jadi Yusuf itu nabi itu terjaga, pokoknya terjaga ya. Seumur-umur terjaga. Jelas ya? Jadi nabi, intinya nabi itu terjaga dari hal yang musyrik, yang kufur, yang kedua dari dosa-dosa besar. Yang ketiga sekarang, yang ketiga bahwa dari uraian di atas kitabnya Imam Marzuki ini dapat disimpulkan bahwa nabi dan rasul itu juga terjaga dari dosa-dosa yang kecil. Nah, itu juga dosa-dosa yang kecil itu terjaga juga. Enggak mungkin misalkan nabi itu mencuri timun waktu kecilnya ya. Waktu kecilnya remajanya nyuri timun atau berzina. Nah, kalau berzina dosa besar ya. Yang kecil-kecil lah, apalagi nyopet atau nipu, nggak mungkin. Soalnya sama, nanti kasusnya sama. Kalau nabi dulu waktu kecilnya pernah nyuri timun ya nabi nanti jangan-jangan penyakitmu kambuh kamu nyuri timun lagi. Ini nanti dapat merendahkan harkat martabat daripada nabi, mendatangkan kehinaan kepada nabi. Ya. Hal yang terkecil pun nabi itu, calon nabi itu dari mulai lahir sampai mati itu dijaga oleh Allah. Enggak mungkin. Terus ada orang yang mendebat, bagaimana Pak Fakih kalau Nabi Adam itu kan pernah berbuat maksiat, yakni memakan buah khuldi. Jangan main. Buah khuldi. Ya. Nabi Adam kan pernah melanggar ya. Makan buah khuldi. Walaupun buah khuldi itu juga yang menamakan iblis ya. Kalau Imam Suyuti juga enggak memberikan nama khuldi, ya pokoknya buah aja, mungkin bisa kurma, bisa anggur atau bisa kesemek atau apapun ya. Enggak ada yang memberikan. Yang itu ya supaya memudahkan nanti ya buah apa sih buah surga itu? Ya buah khuldi. Maksiatnya Nabi Adam memakan buah khuldi itu tidak menyebabkan kehinaan kepada Nabi Adam. Ya. Tidak menyebabkan kehinaan, tapi kalau Nabi misalkan calon nabi kan nyuri timun, nah, ketahuan lagi, hina nggak orang yang mencuri timun itu? Pasti hina. Tapi kalau Nabi Adam makan buah khuldi, ya manusia yang lain aja belum ada, yang ada baru malaikat, baru iblis, tidak menimbulkan kehinaan kepada Adam. Ya, walaupun berbuat maksiat, melanggar larangan Allah, tidak menyebabkan Nabi Adam itu menjadi hina. Setelah itu nggak ada kejadian itu. Ya kejadiannya hanya satu, ya. Karena apa? Setelah Nabi Adam, manusia itu sudah banyak, maka Allah menjaga lagi. Tapi seandainya Nabi Adam tidak berbuat maksiat, makan buah khuldi, ya, nah, kalau ulama yang lain sampai nggak tega menyebut berbuat maksiat itu terpeleset, ya. Nggak tega Nabi kok berbuat maksiat, terpeleset. Tapi seandainya Nabi Adam nggak terpeleset, atau kita katakan berbuat maksiat memakan buah khuldi, kita nggak akan ada. Nah, jelas ya, kita tidak akan ada karena Nabi Adam tidak terusir dari surga. Sedangkan ciptaan Allah manusia itu belum diciptakan, nanti diciptakannya di alam dunia. Kalau Nabi Adam tidak terpeleset memakan buah khuldi, semua kehidupan di dunia ini manusia ini tidak ada. Padahal di Quran disebutkan apa? Nabi Adam itu diciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Artinya pemimpin pasti ada yang dipimpin. Ya. Nah, ini memang sudah skenario Allah. Jadi Allah namanya Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi itu udah tahu, ini udah pasti skenario Allah. Tapi sadar diri Nabi Adam itu, saya makhluknya nggak mungkin dan tidak boleh protes kepada Allah. Ya karena sekarangnya Allah itu kan
Nabi Adam diciptakan itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Makanya dicari cara oleh Allah, dipelesetkanlah Nabi Adam memakan buah khuldi. Setelah itu tidak ada penjelasan sedikit pun tentang calon nabi yang berbuat maksiat, walaupun perbuatan maksiat itu kecil, yang menyebabkan dirinya itu calon nabi itu terhinakan. Jadi nabi itu masuk. Makanya di Al-Barjanji itu gimana? Ingat nggak? Tarokus sifat. Nah, Bapak nggak ingat, nggak pernah berjanji lagi, lupa. Dulu hafal. Jadi meninggalkan segala hal-hal yang maksiat. Tarokus sifat itu di Al-Barjanji itu. Di kitab Maulid berjanji itu. Tarokus sifat. Jadi semua nabi itu tarokus sifat. Jelas? Itulah apa namanya? Bait yang ke-13. Jadi kalau ada orang nanti kalian disuruh, nggak mungkin lah. Kalau Nabi Adam mau mencari Tuhannya, Nabi Ibrahim mau mencari Tuhannya, hada Robbi, itu kalimat hada, kalimat pertanyaan itu namanya kalimat tanya untuk mengingkari. Ini Tuhanku, ini Tuhanku. Masa ini Tuhanku? Harusnya ya ini bukan Tuhanku. Tadi Bapak udah Bapak analogikan. Nah, contoh kalau Bapak ini Abizar, ini bapakmu Abizar, padahal yang Bapak bawa itu orang lain. Abizar tanya, bapakku. Itu bukan berarti pembenaran, tapi mengingkari bahwa itu bukan bapakku. Nah, kalau dikatakan, makanya kalau kalian ingin jangan salah ya, jangan letterlek. Quran itu kadang-kadang ada yang tidak boleh diartikan secara letterlek. Itu namanya mengingkari, istifham ingkari. Istifham itu ada macam-macam, ingkari, ada yang menyamakan, ada yang membenarkan ya. Tasdik, istifham tasdik, musawwiyah, musawwi itu menyamakan. Angdartahum amlam tungdirhum. Itu kan pertanyaan juga, itu istifham ingkari juga. Angdartahum, apakah kamu tidak melihat? Amlam tungdirhum, atau apakah kamu melihat atau kamu tidak melihat? La yu'minun, walaupun orang kafir itu udah kamu nasihati beribu kali, nasihati, tetap aja dia tidak akan iman. Itu namanya pengingkaran, istifham ingkari. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab.